Di bab 4 atau bab terakhir kita akan membahas mengenai peningkatan etos guru dalam pendidikan agama Islam, di mana di sini akan membahas mengenai pengertian etos kerja, fungsi etos kerja, cara menumbuhkan etos kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, aspek-aspek kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru pendidikan agama Islam, dan yang terakhir peranan kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru pendidikan agama Islam. Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atau kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Kepala sekolah dalam peranannya sebagai pemimpin di sekolah harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menumbuhkan kesadaran dalam dirinya dan seluruh guru dan karyawan sekolah untuk dapat memiliki sifat etos kerja yang tinggi. Lalu, fungsi etos kerja. Tentunya etos kerja memiliki fungsi tersendiri dalam kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan seluruh pegawai, guru maupun staf memiliki etos kerja yang tinggi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan baik. Lalu yang kedua, berfungsi membuat bergairah dalam berkegiatan. Etos kerja menjadikan tolak ukur dalam melihat semangat atau enggaknya para pegawai dalam berkegiatan. Melalui etos kerja, maka kita dapat menilai bahwa semakin tinggi keinginan guru dalam menjalankan kegiatan, maka tinggi pula etos kerjanya. Dan yang terakhir berfungsi untuk menggerakkan. Tentunya, etos kerja merupakan salah satu faktor ataupun penentu dalam menggerakkan dalam berkegiatan. Dengan etos kerja yang tinggi, otomatis seluruh pegawai dapat bergerak untuk dapat melakukan proses pembelajaran yang diinginkan. Tentunya kita harus tahu bagaimana sih cara menumbuhkan etos kerja itu sendiri. Yang pertama, kecanduan terhadap waktu. Nah, untuk menumbuhkan etos kerja, kita harus dapat mendisiplinkan waktu kita, dapat melihat waktu dan membagi waktu sehingga waktu kita terbagi secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Karena etos kerja membutuhkan kinerja yang lebih daripada yang lainnya, maka kita harus tinggi pula rasa ikhlas kita dalam bekerja. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi. Serta yang terakhir, kuat pendirian atau konsisten dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tak hanya itu, cara menumbuhkan etos kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus beranggapan bahwa kerja sebagai rahmat, yaitu aku bekerja tulus dengan penuh rasa syukur harus ditanamkan pada diri kita sendiri. Lalu kerja adalah amanah, di mana kita harus berpandangan bahwa kita bekerja penuh dengan tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Ya, kita harus tanamkan pada diri kita bahwa aku bekerja tuntas penuh integritas. Yang keempat, kerja sebagai aktualisasi, yaitu bekerja keras penuh semangat. Yang kelima, kerja adalah ibadah, yaitu serius pada kecintaan. Yang keenam, kerja adalah seni, yaitu bekerja dengan cerdas penuh kreativitas. Lalu kerja adalah kehormatan. Ya, kita harus tanamkan bahwa aku bekerja penuh ketekunan dan kesungguhan atau keunggulan. Lalu kerja adalah pelayanan. Ya, kita harus tanamkan bahwa aku bekerja paripurna penuh dengan kerendahan hati. Dengan hal-hal tersebut kita tanamkan pada diri kita, maka akan menumbuhkan rasa etos kerja itu sendiri pada diri kita. Setelah mengetahui cara-cara untuk menumbuhkan etos kerja, tentu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi etos kerja itu sendiri. Yang pertama ada agama, yang kedua budaya, yang ketiga sosial dan politik, yang keempat kondisi lingkungan atau geografis, yang kelima pendidikan, yang keenam struktur ekonomi, dan yang terakhir motivasi instruksi individu, di mana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi untuk meningkatkan etos kerja kita sendiri.
aspek-aspek kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan etos kerja guru pendidikan agama Islam, di mana yang pertama peningkatan kemampuan guru pendidikan agama Islam dengan melalui seminar, pelatihan, atau sebagainya. Yang kedua, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan terkait sesuai dengan kondisi kerja yang terjadi. Yang ketiga, memberikan upah atau gaji yang sesuai untuk meningkatkan semangat kerja dari para guru ataupun pegawai. Dan terakhir, memberikan motivasi secara konsisten terhadap guru yang bersangkutan untuk dapat meningkatkan atau melaksanakan etos kerja itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru pendidikan agama Islam. Tentunya tidak jauh berbeda dengan 3 bab sebelumnya. Beberapa peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja yaitu harus sesuai dengan edukator, motivator, supervisor, leader, administrator, dan inovator. Tentunya ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa seorang kepala sekolah sangat memegang peran penting dalam meningkatkan etos kerja guru pendidikan agama Islam. Tetapi sebetulnya tidak hanya guru pendidikan agama Islam saja, tapi seluruh guru yang bersangkutan. Nah, kesimpulan buku ini dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sebagai kunci utama. Buku ini menegaskan bahwa kepala sekolah memegang peranan penting dan sentral dalam membentuk dan meningkatkan etos kerja guru pendidikan agama Islam. Gaya kepemimpinan yang efektif, transformasional, dan suportif akan secara langsung mempengaruhi motivasi, dedikasi, serta kinerja para guru, bahkan etos kerja dari masing-masing guru. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan terarah, upaya peningkatan etos kerja akan sulit tercapai. Tak hanya itu, strategi barang dan terpadu menurut Abdul Ghafir menguraikan bahwa berbagai strategi yang bisa diterapkan oleh kepala sekolah. Strategi ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup pendekatan yang holistik dan terpadu. Beberapa strategi kunci yang disoroti dalam buku ini yang pertama, pemberian motivasi dan apresiasi, pengembangan profesionalisme berkelanjutan, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, pemberdayaan dan pelibatan guru, serta komunikasi efektif dan transparansi. Dapat saya simpulkan pula dampak positif pada kualitas pendidikan guru pendidikan agama Islam. Peningkatan etos kerja guru pendidikan agama Islam yang dihasilkan dari kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Guru yang memiliki etos kerja tinggi akan lebih bersemangat, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan materi, membimbing siswa, dan menciptakan suasana belajar yang inspiratif. Dan yang terakhir yang dapat saya ambil dari buku ini, pentingnya pemahaman karakteristik guru PAI tersebut. Buku ini juga secara implisit menekankan bahwa kepala sekolah perlu memahami karakteristik unik dari para guru pendidikan agama Islam, termasuk latar belakang keberagaman, tantangan yang dihadapi dalam mengajar, dan aspirasi mereka. Pemahaman ini akan membantu kepala sekolah merancang strategi yang lebih relevan dan efektif. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai rangkuman buku Kepemimpinan Kepala Sekolah ini. Saya harap yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah.